Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallahu allazi arsala bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa memberikan sebuah tausiah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya insya Allah akan menyampaikan sedikit tausiah dengan judul menebar kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita selaku umat muslim senantiasa diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala terus beriman dan beramal soleh ya. Ketika kita berbuat kebaikan yang dalam bingkai semata karena Allah, itu yang disebut dengan amal soleh. Jadi di dalam Islam berbuat baik itu tentu berbuat baik saja tentu belum cukup gitu, tapi berbuat kebaikan yang diniatkan semata karena Allah, itulah yang memang diharapkan, dan itulah yang nanti akan menjadi pahala dan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik itu semata karena Allah, dan memang banyak ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan gitu ya, tentang perintah dari Allah untuk kita beramal soleh dan beriman dan beramal soleh. Salah satunya itu adalah di dalam surat Al-Asr ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, ya, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amil solihati, dan dia beramal soleh. Nah, jadi luar biasa, Allah bahkan bersumpah demi waktu untuk meyakinkan kepada kita bahwa ketika manusia itu tidak beriman dan beramal soleh, maka dia adalah manusia yang paling merugi. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita menjadi orang-orang yang mencintai kebaikan dan menjadi orang-orang yang pejuang kebaikan semata karena Allah. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah juga banyak menceritakan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan, semuanya pasti nanti akan Allah balas. Dan juga Allah meyakinkan kepada kita bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan itu semuanya akan kembali kepada kita. Setiap kebaikan semua akan kembali kepada kita. Begitu juga Imam Syafi'i menyampaikan kepada kita bahwa siapa yang menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikan. Siapa yang menanam keburukan maka dia pun akan menuai keburukan. Oleh karena itu mari kita semua bersemangat untuk berbuat kebaikan dan menebar kebaikan sebanyak mungkin. Nah, pemirsa dirahmati Allah, banyak ya kisah-kisah, kadang kisah nyata yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita ini, betapa setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata karena Allah, tanpa kita menyadari bahwa sungguhnya Allah benar-benar kembali membalas seluruh kebaikan kita, bahkan dengan balasan yang jauh lebih besar lagi. Ada sebuah kisah yang ditulis dalam sebuah buku, judulnya Malaikat Kecilku. Di situ ada sebuah kisah, itu di buku menceritakan tentang kumpulan dari kisah-kisah nyata. Salah satu contoh kisah di situ adalah suatu hari ada seorang perempuan yang sedang membawa mobil, kemudian di perjalanan tiba-tiba mobilnya itu mogok gitu. Dan pada saat itu tidak ada satu pun rumah yang dia temui dan tidak ada satu orang pun yang bisa dimintain tolong gitu ya. Kemudian
perempuan itu sangat kebingungan, dan akhirnya tiba-tiba ada datang seorang laki-laki dan dia menawarkan bantuan. Nah, ibu, apakah saya bisa melihat apakah maksudnya untuk apakah salahnya gitu ya ada di mobil ini gitu ya. Kemudian ya akhirnya karena kebetulan si bapak itu juga adalah memiliki bengkel gitu ya, kemudian beliau perbaiki, akhirnya mobil itu bisa nyala kembali. Dan kemudian si ibu itu benar-benar berterima kasih sekali gitu ya kepada laki-laki yang sudah membantu memperbaiki mobilnya sehingga mobilnya bisa jalan kembali. Kemudian sebagai bentuk ucapan terima kasihnya, perempuan itu memberikan uang, sejumlah uang gitu ya pada bapak itu. Pak, mohon ini diterima uangnya sebagai bentuk tanda terima kasih saya. Terus kata bapak itu bilang, tidak usah Bu, saya ini menolong ikhlas karena Allah. Terus kata ibunya itu, ya nggak apa-apa Pak, saya ini ucapan terima kasih dari saya, tolong diterima. Bapak tuh tetap bilang, ya mohon maaf Bu, saya tuh menolong ibu tuh tulus gitu, tidak ada mengharapkan apa-apa, jadi saya tidak bisa menerimanya. Terus sampai akhir ketiga kali si ibunya bilang, tolong Pak, terimalah uang ini gitu kan. Akhirnya bapak itu bilang, nanti ibu berikan, nanti kalau ibu ketemu dengan orang yang membutuhkan maka berikanlah uang itu kepada orang tersebut gitu. Sehingga akhirnya si ibu itu pasrah dan ya dia bilang, ya baik Pak, terima kasih sudah membantu saya. Kemudian si ibu itu pergi berjalan, tidak berapa lama jalan beliau berhenti ya di sebuah warung kecil. Nah kemudian di warung kecil itu ada penjualnya tuh si ibu-ibu yang sedang hamil tua. Kemudian si ibu yang bawa mobil tadi, beliau ingat ya dengan pesan si bapak tadi gitu, nanti kalau ibu ketemu dengan orang yang butuhkan kasihkanlah. Maka si ibu ini merasa bahwa ibu yang penjaga warungnya hamil ini pasti lagi membutuhkan sekali gitu ya uang untuk melahirkan. Sehingga akhirnya setelah dia belanja di situ, dia memberikan, Bu, ini ada sedikit rezeki untuk ibu, mudah-mudahan bisa membantu nanti ibu untuk biaya melahirkan. Kemudian si ibunya mengucapkan terima kasih dan sangat senang sekali gitu, karena emang beliau memang sangat butuh sekali uang. Nah kemudian malamnya si ibunya bercerita pada suaminya gitu, dan ternyata sebenarnya suaminya itu adalah yang tadi menolong mobil si ibu yang tadi rusak gitu ya. Kemudian si istrinya bercerita, nah wahai suamiku, tadi ada seorang yang memberikan bantuan untuk kita, alhamdulillah kita udah merasa tenang, udah tidak khawatir lagi untuk uang biaya melahirkan. Nah, jadi bapak suaminya bilang, ya, alhamdulillah dan berterima kasih kepada Allah. Nah, itu sebuah contoh kisah ya, kadang si bapak itu juga tidak tahu bahwa sungguhnya ya itu yang memberi juga ya seorang perempuan yang tadi ditolongnya. Sehingga ini luar biasa gitu ya, bahwa kadang-kadang banyak di dalam kehidupan kita, kadang kita tidak menyadari ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus, sebenarnya Allah tuh sudah langsung membalasnya, kadang-kadang mungkin melalui tangan-tangan orang lain yang kadang kita tidak mengetahuinya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita untuk menjadi orang yang terus bersemangat ya berbuat baik kepada orang lain, dan jangan pernah kita berhitung-hitungan ya untuk berbuat baik gitu. Ketika ada kesempatan kita berbuat baik maka lakukanlah gitu, karena ketika kita berpikir dulu untuk berbuat kebaikan maka biasanya gagal, karena kalau kita berpikir dulu maka biasanya setan selalu akan menggagalkan kita untuk berbuat baik. Maka jangan sia-siakan kesempatan ketika kita ada tawaran untuk berbuat baik, ucapkanlah insya Allah, maka Allah akan nanti memudahkan jalannya untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya mungkin di dalam Al-Quran juga banyak ya Allah menceritakan tentang ayat-ayat meyakinkan kita gitu bahwa sungguhnya Allah pasti nanti akan membalas seluruh kebaikan kita. Salah satunya dalam surah Az-Zalzalah. Nah, Allah mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarah sekalipun, Allah pasti akan membalasnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar zarah, Allah juga pasti akan membalasnya. Luar biasa para pemirsa.
Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya berpulang kepada kita semuanya. Maka berbahagialah ketika kita punya banyak kesempatan berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita bisa berbuat baik dengan tulus kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih, maka sesungguhnya Allah akan langsung memberikan balasan kepada kita semuanya, dan kita akan diberikan pahala yang banyak. Kemudian Allah akan mengangkat derajat kita, kemudian juga Allah akan memudahkan urusan kita, kemudian juga Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita, kemudian juga Allah akan menurunkan kebahagiaan di dalam hati kita. Maka sesungguhnya orang yang paling banyak membuat kebaikan pada orang lain, itulah sesungguhnya orang yang paling bahagia di dalam kehidupannya. Luar biasa pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan baik ini, bulan Sya'ban adalah bulan haram ya. Dan juga diikuti ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, itu juga merupakan bulan haram. Bulan haram kata Rasulullah adalah bulan di mana seluruh kebaikan yang kita lakukan Allah akan melipat gandakan pahalanya, dan seluruh keburukan yang kita lakukan di bulan haram Allah juga akan melipat gandakan dosanya. Oleh karena itu pemirsa, ya di bulan haram ini, di bulan baik ini, kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin, berlomba-lomba untuk berbuat baik semata karena Allah, untuk mensucikan diri kita, kemudian mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan ya oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, dan di bulan suci Ramadan kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk banyak-banyak berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.